Tuhan, Bapak Ibu bisa hadir di ruang ini untuk memenuhi undangan sesi pewartaan. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka sedikit ada pembekalan untuk fasilitator yang seperti saya katakan pada waktu di atas tahun 2010 itu tidak tertutup. Maka pada tahun 2011 ini Pak Rocky sebagai subseksi KKS akan mencoba untuk selalu mendampingi dan mengadakan kegiatan khusus untuk fasilitator. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami kembalikan lagi kepada Pak Rocky. Baik, terima kasih Pak Dwi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ketua Sulu untuk membawakan acara ini. Bapak Ibu, mau persilakan Pak. Kalian mau memperkenalkan diri. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Iya, saya harus memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yohanes Mikael Sepo Maksum, biasa dipanggil Sepo. Kemudian saya bekerja di Lembaga Biblika Indonesia. Kalau Bapak Ibu pegang Alkitab, menemukan ada Lembaga Biblika. Kemudian saya juga membantu mengajar di FKIP Teologi Atma Jaya. Yang berikutnya juga mengajar di kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus. Baik, kalau paroki saya dari paroki Servasius, Kampung Sawah. Sudah pernah ke sana? Baik. Dalam dua pertemuan saya diminta untuk bersama Bapak Ibu melihat bahan pendalaman kitab suci, pendalaman iman untuk APP tahun ini. Nah, malam ini kita akan lihat bersama teks kitab sucinya. Kemudian untuk pertemuan berikut kita akan lihat bagaimana salah satu cara untuk melakukan pendalaman kitab suci di lingkungan. Jadi pertemuan kita akan buat dengan dua tahap itu. Nah, hal pertama yang perlu kita ingat ketika kita membaca kitab suci, entah secara pribadi, entah secara berkelompok, itu adalah apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan lewat teks yang kita baca untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Jadi apa yang sebenarnya mau dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk saya lakukan, untuk kita lakukan dalam kehidupan yang konkret. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa bernyanyi. Firman-Mu Tuhan adalah tulisan bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi firman itu bisa menerangi langkah kita. Nah, supaya kita bisa memahami apa yang dikehendaki Tuhan lewat sebuah ilmu kitab suci, maka hal yang penting yang harus dilakukan adalah memahami dulu teks kitab suci. Jadi apa yang tertulis kita pahami dulu, kita mengerti dulu. Nah, setelah kita paham baru kita bisa menangkap apa yang sebenarnya dimaksudkan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan lewat teks itu. Nah, kita bisa mengambil contoh begini. Bapak Ibu tentu sudah dari kecil kenal peribahasa.
yang ada gula, ada semut itu sudah orang sudah tahu langsung tahu artinya. Tapi kalau kayak pagi makan pagi, kayak petang makan petang, nah pertama bisa tahu dulu apa sebenarnya yang dimaksudnya. Siapa atau apa yang biasanya mengais ayam. Jadi kalau ayam itu mengaisnya pagi, pagi itu juga dimakan. Tidak ada ayam mengais pagi, terus dia disimpan buat besok pagi buat sarapan itu tidak ada. Jadi kalau ayam pagi mengais, ya pagi itu juga artinya kalau sore yang mengais, ya sore itu juga hasil mengaisnya langsung habis. Nah, sudah kita paham ini baru ini mengingatkan saya untuk misalnya menabung, jangan sampai saya seperti ayam. Nah, bulan ini dapatnya seberapa,